Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Fahmi Ihsan. Di sini saya ingin membuat video tentang kompilasi budaya atau destinasi yang berjudul Mengenal Budaya Unik Pasar Tradisional di Indonesia yang Menarik Wisatawan. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa maksud dan tujuan video ini dibuat adalah sebagai tugas pengganti terkait diberhentikannya proses PKL atau magang selama pandemi COVID-19 ini. Saya memilih pembahasan ini agar kita lebih memahami dan mengenal budaya lokal yang ada, karena pasar tradisional ini mempunyai peranan penting bagi perekonomian rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, justru pasar-pasar tradisional yang ada sampai saat ini merupakan bagian dari identitas budaya yang masih tersimpan. Ada beberapa tradisi yang unik yang akan saya bahas di video ini, yaitu yang pertama dari pasar bisu, selanjutnya ada pasar terapung, pasar bolu, pasar tongon, dan yang terakhir pasar kaget. Indonesia ini sangatlah kaya akan pasar tradisional khasnya, namun tidak semua yang ada di Indonesia saya akan bahas. Ada beberapa yang tadi saya sebutkan. Di berbagai daerah kita dapat melihat beragam pasar dengan tradisi dan adat istiadat yang mungkin bagi orang lain itu menjadi hal yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pasar ternak bisu. Nah, pasar ini merupakan salah satu pasar ternak yang terbesar yang ada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ada tradisi turun-temurun di Minangkabau yang disebut merosok, di mana penjual dan pembeli ini saling meraba menggunakan jari mereka di balik kain sarung, baju, handuk atau topi dengan menjaga kerahasiaan. Saat membeli, tak ada yang berkecil hati, tak ada yang saling curiga-mencurigai, semua transaksi dilakukan tanpa adanya paksaan. Hampir setiap Selasa pasar itu dibuka dan para peternak berdatangan dari penjuru daerah membawa hewan-hewan ternak mereka. Biasanya ada sekitar ratusan para pedagang yang menjual hewan ternak di sini dengan berkisar antara 150 hingga 200 ekor yang ada di pasar ternak ini. Nah, kenapa tradisi itu dilakukan? Karena menurut masyarakat yang ada di sana, hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh pembeli dan penjual lainnya, sehingga tidak akan ada terjadi perselisihan di antara mereka. Sewaktu tawar-menawar berlangsung, penjual dan pembeli saling menggenggam, memegang jari, menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Jika transaksi berhasil, setiap tangan saling melepaskan, uang dibayarkan, dan pembeli pun membawa hewan ternak mereka. Dan jika harga mereka belum cocok, tangan tetap sambil menggenggam dan menawar harga yang bisa disepakati. Selanjutnya itu ada pasar terapung. Nah, di Provinsi Kalimantan Selatan sini terdapat 3 pasar terapung yang terkenal, yaitu Pasar Terapung Kuin Sungai Barito, Pasar Terapung Lokbas Sungai Pinang, dan Pasar Terapung Siring Sungai Martapura. Pasar Terapung Siring yang akan saya bahas ini adalah pasar terapung yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat maupun wisatawan, karena mungkin mudahnya akses untuk menuju ke pasar tradisional ini. Kebanyakan pasar tradisional bertempat di daratan, namun tidak di Banjarmasin. Pasar terapung menjadi tempat wisata yang terkenal di Provinsi Kalimantan Selatan. Tempat wisata ini memang sudah ada sejak zaman Kerajaan Banjar. Namun mulai banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia mungkin beberapa tahun yang lalu melalui iklan televisi swasta. Saat seseorang membawa buah-buahan atau sayur-sayuran sambil mengacungkan jempolnya. Nah, di sini kita juga bisa melihat para penjual dan pembeli itu setiap hari Minggu di pagi hari, mulai pukul 5:30
6 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Rata-rata pedagang di pasar terapung ini adalah mayoritas ibu-ibu, dan yang mereka jual pun macam-macam, seperti bahan-bahan dapur, buah-buahan, sayur-sayuran, dan aneka kue kuliner khas Banjarmasin kepada calon pembeli. Nah, ini sangat cocok untuk kita bawa pulang jika kita mengunjunginya. Menurut sejarah, awalnya pasar ini memang sudah ada sejak zaman Kerajaan Banjar, yaitu abad ke-14. Pasar terapung ini merupakan pasar yang tumbuh secara alami karena posisinya itu yang berada di pertemuan antara beberapa anak sungai, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai tempat perdagangan. Saat ini pasar terapung menjadi budaya khas Indonesia yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Nah, biasanya para pedagang merapat di area pinggiran siring dan pembeli di atas titian yang mengapung dengan beralaskan bambu. Pembeli bisa memilih barang dagangan yang ingin dicarinya. Tidak hanya itu, banyak orang yang berdatangan hanya sekedar untuk foto-foto dengan background para penjual untuk diupload di sosial media. Karena kita bisa menikmati pemandangan itu cukup membayar Rp5.000 per orang dengan menggunakan perahu atau kapal protok menurut orang sana dengan rute yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga ada Pasar Bolu. Pasar Bolu adalah pasar yang berada di poros rantai Palopo Bolu di Tanah Toraja. Pasar tradisional ini oleh masyarakat diberi julukan sebagai pasar kerbau terbesar sedunia karena paling sedikit ada sekitar 500 atau hampir ribuan ekor hewan ternak yang dijual di sini. Dan harganya pun bervariasi, mulai dari puluhan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Nah, pasar unik di Toraja ini buka setiap hari jam 7 sampai 6 waktu Indonesia Tengah. Namun dari ke-6 hari dalam seminggu tersebut ada satu hari yang dinamakan hari pasaran. Jika kita datang di hari pasaran tersebut, kita akan menjumpai banyak kerbau dengan berbagai jenis. Di masyarakat suku Toraja ini mempunyai beragam jenis kerbau yang sering diperdagangkan ataupun sebagai bagian dari upacara adat. Masyarakat di sana mengklasifikasikan harga kerbau tergantung dari warna kulit, bentuk, dan ukuran tanduk. Nah, seperti ini namanya Tedong Saleko, jenis yang berwarna hitam putih hampir seimbang, ditandai dengan taburan bintik-bintik di tubuhnya. Jenis ini dianggap jenis yang paling mahal di antara yang lain karena harganya ini bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Karena keunikannya ada di warna dan tanduk kuning gading dengan bola mata yang berwarna putih. Selanjutnya Tedong Bunga. Nah, warna fisiknya ini hampir sama dengan Tedong Saleko, namun perbedaannya terletak pada warna dasar hitam dan belang warna putih. Selanjutnya itu Tedong Pudu. Nah, Tedong Pudu ini merupakan jenis kerbau yang paling banyak yang ada di masyarakat Toraja dan harganya pun relatif murah, sekitar puluhan juta rupiah. Selanjutnya Tedong Balian. Nah, jenis ini memiliki ukuran yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai ukuran 2 meter. Biasanya dibanderol di atas 100 juta rupiah dan menjadi pusat perhatian saat pesta berlangsung. Selanjutnya Tedong Teken Langit, yaitu tanduk yang mengarah secara berlawanan arah. Bisa kita lihat kerbau ini memiliki tanduk yang panjang namun tidak simetris bentuknya. Kerbau jenis ini sering kita jumpai pada acara Rambu Solo dan adat lainnya. Kerbau ini sangat sulit dicari dan harganya pun juga ikut mahal. Di masyarakat suku Toraja ini
kerbau dijadikan atau hewan yang istimewa. Kenapa? Karena kebangsawan dan kekayaan seorang dapat diukur dari kerbau yang ia miliki. Dan biasanya kerbau yang wajib ia kurbankan itu sekitar 25 sampai 100 ekor. Selanjutnya pasar Tomohon. Keberadaan pasar hewan yang menjual hewan-hewan liar ternyata tidak hanya di Wuhan ataupun di luar negeri saja. Di Indonesia juga ternyata terdapat hewan yang menjual beragam jenis-jenis hewan liar ataupun aneh menurut masyarakat lain, yaitu pasar Tomohon yang terletak di Kota Madoy ini menjual hewan-hewan yang selayaknya dilindungi. Di antaranya ialah anjing, tikus, babi, ular piton, dan kelelawar. Tidak hanya memperjualbelikan hewan-hewan yang sudah mati, pasar Tomohon ini juga memperjualbelikan hewan-hewan yang masih hidup seperti kelelawar dan tikus. Setiap hari, bahkan saat Sabtu dan Minggu, terdapat daging kucing dan monyet hitam. Pedagang di pasar Tomohon ini tidak terlepas dari masyarakat atau suku Minahasa yang memang terkenal dengan pemakan dengan segala jenis daging dan hewan. Hal-hal ekstrim yang ada di pasar Tomohon justru menjadi nilai tambah bagi daerah. Biasanya setiap hari ada saja wisatawan yang datang dari dalam hingga luar negeri yang ingin mengunjungi kondisi pasar ini. Bahkan sampai ada yang memakan hewan-hewan aneh yang di sana. Pasar Tomohon ini menjadi identitas kota Manado yang tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Selanjutnya, pasar kaget Wamena. Pasar ini merupakan pasar tradisional khas suku Dani. Pasar ini menjadi pasar tradisional yang menarik. Menariknya, mereka tetap menggunakan pakaian adat tradisional. Bahkan yang diperdagangkan pun sangat unik dan menarik perhatian, di mana pasar ini menjual barang-barang khas suku Dani yang merupakan salah satu khas asli dari Papua. Seperti yang dijual itu ada koteka, noke atau tas wanita Papua, tombak, kalung, dan perhiasan dari taring babi. Pasar ini dibuka secara dadakan dan waktunya tidak menentu, muncul dengan begitu cepat, kemudian bubar dengan begitu singkat. Harga yang dipasarkan di pasar ini pun bervariasi, berkisar antara puluhan bahkan ratusan ribu. Kalau kalian suka barang unik, di sini terdapat kalung dengan hiasan babi dengan harga 30 sampai 100 ribu rupiah tergantung dari besar taringnya. Kemudian ada hiasan kepala yang terbuat dari burung kasuari yang harganya bisa mencapai 400 ribu rupiah. Tidak hanya itu, pasar ini bisa kita temukan bunga abadi khas Wamena yang berwarna-warni seperti kertas dan dapat bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Serta terdapat buah legendaris dari Papua, yaitu buah merah yang konon katanya buah ini berkhasiat sebagai antivirus HIV. Uniknya, jika pasar-pasar kaget berlokasi di pinggir jalan atau di alun-alun kota, maka berbeda dengan di pasar Wamena ini. Pasar Wamena ini berada di tengah hutan belantara di daerah Papua. Karena lokasinya yang berada di tengah hutan dan rerumputan, maka pasar ini terbebas dari hambatan dan keramaian jalan raya. Dalam penyajian dagangan di pasar kaget ini, mereka membaginya ke dalam dua kelompok, di mana kelompok pertama itu ada perempuan yang menjual kalung dan aksesoris khas Papua, sedangkan laki-laki menjual senjata khas Papua, yaitu tombak, panah, dan kapak batu. Bagi kalian yang ingin datang ke sini, jangan takut karena di pasar ini ada beberapa kawan lainnya dari suku Dani
yang dapat berbahasa Indonesia dan siap membantu kita untuk sekedar tawar menawar soal harga. Nah, itu adalah beberapa pasar-pasar tradisional unik yang ada di Indonesia. Mungkin masih banyak lagi di luar sana yang belum saya bahas. Semoga pasar-pasar tradisional ini kedepannya semakin menjaga nilai-nilai tradisi yang ada, karena pariwisata itu biasanya mencari hal-hal yang unik dan berbeda dari tempat atau daerah asalnya para wisatawan sendiri. Dari pembahasan pasar tradisional tersebut didapatkan karakteristik budaya, meliputi karakteristik demografis dan karakteristik geografis. Pengaruh perkembangan dan aktivitas penduduk masyarakat daerah sangat menentukan untuk menjadikan pasar tersebut memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, serta letak geografis. Kehidupan flora dan fauna ini sangat berpengaruh kepada aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut. Hal itu menimbulkan persepsi mengenai variasi objek wisata dan daya tarik wisata, karena dengan adanya keunikan tersebut nantinya bisa dijadikan pilihan yang menarik untuk melakukan suatu kunjungan ataupun penelitian. Dan saran dari saya, semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi itu mengakibatkan semakin terbukanya peluang pembaruan dan komunikasi serta informasi yang lintas budaya. Oleh karena itu, membangun ketahanan budaya dan nilai-nilai inti lokal sangat diperlukan, sehingga arus informasi dan komunikasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan nilai-nilai budaya seperti budaya pasar tradisional yang saya sudah ceritakan tadi. Semoga masih tetap mempertahankannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada kata-kata yang salah dan tidak baik, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keunikan pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini masih berkembang dan menjadi tradisi atau komunitas budaya. Sekali lagi saya ucapkan